Jadi kita mengupayakan untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia lebih ke sektor formal dan bukan informal. Tapi pertanyaannya ke Mas Wahyu, seberapa besar sebetulnya permintaan dari luar negeri terhadap tenaga kerja Indonesia di sektor formal? Apakah memang sebesar di sektor informal seperti yang terjadi saat ini? Klarifikasi ya, di dokumen kampanye visi misi Pak Jokowi di Piagam Satinah tidak ada roadmap untuk menghapus pekerjaan PRT. Yang ada sebenarnya memperkuat mereka, meningkatkan mereka karena perspektif kebijakan untuk buruh migran dari Presiden Pak Jokowi itu adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi tidak mengurangi hak mereka untuk bekerja, tapi memperkuat mereka untuk bekerja. Karena juga realnya gitu ya, di pasar tenaga kerja internasional kita lebih banyak memang masih di pasar domestic worker. Nah, kemudian respon internasional sebenarnya juga memperkuat ini. Kemudian ada konvensi ILO tentang perlindungan kerja layak untuk sektor domestic worker. Jadi artinya kita sebenarnya juga nggak bisa. Kalau selama ini kita terus-menerus mengatakan bahwa PRT migran itu unskilled, PRT migran itu informal, macam-macam, kita juga turut mendiskriminasi itu karena konvensi ILO sudah memformalkan mereka. Konvensi 189 tentang domestic worker. Yang harus dilakukan adalah memperkuat mereka, memperkuat skill mereka, sehingga ini juga menjadi keahlian gitu loh. Artinya jadi bukan informal menjadi formal, tapi dari unskill menjadi skill, tapi skill di domestic worker. Iya, itu ya. Jadi sama sekali kita tidak punya, kalau pembacaan saya terhadap dokumen-dokumen dari Pak Jokowi, tidak ada upaya untuk menghapus atau mengurangi atau melarang perempuan bekerja ke luar negeri. Yang ada dalam memperkuat mereka, kemudian membuat penghargaan terhadap pekerja domestic worker karena secara internasional juga sudah ada konvensi itu. Gitu. Oke, Prof. Hikmahanto? Ya, yang pasti adalah lepas dari latar belakang pendidikannya, para TKI kita untuk pekerjaan apapun, ya, terutama di istilahnya kelas menengah ke bawah ini, seperti tadi Pak Wahyu katakan, harus kita perkuat kemampuannya. Lalu kemudian pemahaman terhadap hak-haknya, jangan sampai kemudian mereka rentan ketika mereka ditempatkan di rumah-rumah tangga. Karena beda dengan yang bekerja di pabrik, mereka masih bisa bersosialisasi dengan teman-teman Indonesia, sehingga kalau mereka diperlakukan secara tidak baik itu bisa cepat untuk dibicarakan, lalu kemudian disampaikan ke perwakilan. Tapi kalau mereka-mereka yang di rumah tangga, ini rumahnya tertutup, tidak ada kontak komunikasi. Nah, maka bagaimana memaksimalkan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di domestic worker ini? Nah, ini yang saya setuju sekarang. Misalnya mereka harus diberikan hak untuk libur dan hak untuk bertemu dengan teman-temannya. Ya, kalau misalnya ada majikan yang tidak bisa memberikan hak tersebut karena kita punya agreement katakanlah, dan agreement itu kemudian dituangkan dalam hukum nasional, berarti si majikan itu bisa kena aturan dalam negeri mereka bahwa mereka melanggar. Nah, ini salah satu pentingnya kita punya perjanjian dengan berbagai negara. Dan kalau kita lihat dalam Undang-Undang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Hubungan Internasional, Kementerian Luar Negeri ada di depan. Dia yang mempunyai kewajiban yang utama, ya, kemudian dibantu oleh kementerian-kementerian teknis. Nah, oleh karena itu, menurut saya hak libur harus diberikan, hak-hak normatif yang ada harus diberikan. Sebenarnya sih ada konvensi migrant workers, tapi banyak negara yang menerima tenaga kerja kita tidak mau meratifikasi konvensi migrant workers itu. Jadi mau tidak mau kita harus membuat perjanjian antar negara ini. Oke, dari BNP 23i bagaimana kemudian memberikan tekanan juga mungkin kepada Kementerian Luar Negeri? Jadi memang roadmap itu tidak menghapuskan orang itu tidak bekerja kan gitu, tapi meningkatkan kapasitasnya pertama. Kedua, kita membuat mengharmonisasi peraturan reguler dalam negeri. Ketiga, membuat MRA, Mutual Recognition Arrangement. Jadi saling mengakui jabatan. Jadi meskipun ini PLRT ininya, tapi itu nanti dikasih jabatan gitu. Sekarang kan PLRT itu mengerjakan macam-macam gitu ya.
dari A sampai Z, cuci piring sampai bayi. Dan itu mungkin harus diperjelas dalam perjelas. Jadi ada namanya itu perjanjiannya, dan ini babysitter, ini untuk housekeeping, ini untuk kebun, macam-macam lah. Jadi ada namanya itu job description-nya harus jelas, dan itu nanti dikasih jabatan. Kalau udah jabatan kan jadi formal gitu kan. Nah itu mungkin kedepannya itu akan seperti itu. Jadi tidak menghapuskan orang itu tidak bekerja. Jadi saya setuju dengan Pak Wahyu. Tapi meningkatkan skillnya, kualitasnya. Gitu ya? Mereka bisa pergi dengan skill, dan yang penting mungkin di daerah ini. Daerah itu harus betul-betul care dengan penduduknya. Keluarga juga di rumah-rumah harus betul-betul menjadi filter pertama. Tidak sekali-kali keluarga mengizinkan anaknya, adiknya, kakaknya bekerja keluar negeri tanpa skill, tanpa umur yang pas, sehat, dan macam-macam. Proteksi itu harus dari masyarakat itu sendiri. Harus dari Ke sana. Bu Reina, 2017 tidak akan mengirim unskilled workers. Kira-kira langkahnya seperti apa? Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wahyu, bahwa Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang perlindungan pekerja migran dan keluarganya. Artinya hak-hak pekerja migran ini memang harus ditingkatkan, dan bagaimana negara harus bertanggung jawab terhadap itu, maka itulah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita memanage tenaga kerja migran ini, mulai dari pra penempatan, kemudian masa penempatan, dan purna penempatan. Nah inilah yang menjadi tugas utama dari seluruh pemerintah, termasuk pemerintah di daerah. Pada saat pra penempatan ini menyangkut masalah mekanisme rekrutmen itu sendiri. Tadi kita harus bagaimana mendekatkan proses daripada rekrutmen itu jangan sampai ke Jakarta minded atau pusat minded, tetapi bagaimana mereka lebih diberdayakan sejak pada saat rekrutmen di daerah asal. Bagaimana mereka bisa ikut latihan di daerah asal, kemudian pengurusan paspor dan lain-lain sebagainya. Pengurusannya harus menyeluruh, harus menyeluruh dari di daerah asal ke hilir, sehingga daerah asal, pemerintah daerah setempat itu juga harus bertanggung jawab terhadap tenaga kerja warganya yang akan berangkat tanggung jawab tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Bu Reina, Pak Gatot, Mas Wahyu, dan juga Pak Hikmahanto sudah hadir di studio Kupas Ketujuh. Saya ingin menutup Kupas Ketujuh malam ini dengan sebuah kata bijak dari Bung Karno: hujan emas di negeri orang, tapi lebih indah hujan batu di negeri sendiri. Jangan sampai ada kisah-kisah tragis dari TKI kita di luar negeri. Kita hanya ingin dengar kisah-kisah yang indah. Selamat malam, sampai jumpa.